Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Fatur Rahman selaku dosen pembimbing mata kuliah usul fikih yang kami cintai dan yang kami banggakan, kepada teman-teman kelas 1C manajemen dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayah kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama menyelesaikan tugas usul fikih. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sumber hukum utama yang akan disampaikan oleh yang pertama adalah saya Afiendra Miftahul Huda dengan NIM 21123180. Yang kedua Salma Ilul Liona dengan NIM 2112310077. Yang ketiga adalah Ladiana Mutiara Susilo dengan NIM 2112310063. Pada penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Afiendra Miftahul Huda. Yang pertama adalah Al-Quran secara bahasa dan istilah. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u Qiraah wa Qur'ana, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari Al-Qiraah yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Adapun Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Dan materi yang kedua adalah dalil kehujahan Al-Quran. Kehujahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya, yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 surat ke-2. Berdasarkan ayat di atas yang menyatakan bahwa kebenaran Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, maka seluruh hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan aturan-aturan Allah yang wajib diikuti oleh seluruh umat manusia sepanjang masa hidupnya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang berikutnya. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik Al-Quran. Karakteristik Al-Quran adalah kitab ini sebagai kitab suci yang diturunkan kepada seluruh manusia, yang merupakan kitab suci seluruh masa atau zaman, di mana Al-Quran sendiri adalah kitab suci yang sangat lengkap dan menjadi penyempurna dan penjelas bagi kitab-kitab sebelumnya. Karakteristik Al-Quran yaitu ada kalamullah, lafaz dan makna yang ditinjau dengan seksama pendapat para ulama-ulama terdahulu, di mana Al-Quran tersebut menjadi suatu kesatuan pendapat
umum, yaitu bahwa Al-Quran bukan semata-mata hanya maknanya saja, melainkan mencakupi lafaz dan makna. Dan beberapa ayat dalam Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa sifat Al-Quran adalah yaitu Arabi. Kedua yaitu Al-Quran mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah diamalkan. Sesuai dengan fungsi Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi semua kehidupan bagi umat Islam. Al-Quran berisi materi-materi dan informasi sesuai dengan beragam ilmu disiplin, yang dimana disiplin ilmu pasti menggunakan bahasa dan istilah berbeda-beda. Dan di situ petunjuk disatukan dalam sebuah kitab yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, yaitu bahasa Arab. Kemudian mutawatir. Mutawatir secara bahasa bermakna banyak yang terkenal, yaitu mutawatir biasanya digunakan dalam kondisi periwayatan, dan tidak heran bagi ulama-ulama menggunakan istilah mutawatir dalam meriwayatkan sebuah hadis ataupun menjabarkan suatu dalil Al-Quran. Kemudian syumul, ini universal, dikarenakan Al-Quran itu teruntuk bagi semua umat manusia. Makanya Al-Quran menggunakan bahasa yang mudah dipahami bagi seluruh umat manusia, yaitu Al-Quran haruslah menggunakan bahasa yang strategis bagi semuanya, yaitu bahasa Arab. Mengapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab merupakan bahasa tertua di dunia, dan bahasa Arab memiliki paling banyak kosakata. Kemudian Al-Quran terjaga keautentikannya yang dijamin oleh Allah, yang merupakan kitab senantiasa dipelihara hingga hari kiamat nanti. Kemudian ijaz, yaitu melemahkan dan melemahkan mantap kelemahan secara terminologinya. Kemudian mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran, bagaimana kita mengetahuinya sendiri? Al-Quran merupakan mukjizat terbesar, dan mukjizat Al-Quran adalah suatu peristiwa luar biasa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sebagai bukti kenabian kenabian Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad pernah ditantang orang-orang agar Al-Quran itu menjadi bukti kepada orang-orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, yang mereka tidak mampu untuk melayani tantangan tersebut. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar dan kekal abadi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan mukjizat Al-Quran merupakan sumber segala hukum dari pedoman hidup semua umat Islam. Karena dalam Al-Quran, kita tahu sendiri, dalam Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan, baik binatang, manusia, jin, dan segalanya. Dan Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Al-Quran tidak hanya untuk satu golongan saja, tetapi untuk rahmatan lil alamin, yaitu merahmati semua makhluk yang ada dalam semesta. Dan kita tahu sendiri, Al-Quran yaitu hak benar turun dari Allah secara berangsur-angsur dan bebas dari campur tangan manusia dan makhluk lainnya. Dan Al-Quran memiliki karakteristik kemukjizatan, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang penuh berkah, yang dipertegas oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 180 ayat 185. Kemukjizatan Al-Quran memiliki keistimewaan yang lebih istimewa dibandingkan kemukjizatan lainnya, dan kita bisa melihat dari masa waktu berlangsungnya mukjizat tersebut. Dan biasanya mukjizat tersebut hanya
berlaku pada waktu tertentu, namun Al-Quran ini sampai pada waktu hari kiamat kelak. Kemudian Al-Quran telah berhasil memindahkan pusat peradaban dunia yang semua di Yunani, Mesopotamia, dan lain-lain ke dunia Islam, yaitu Mekah. Kemudian kemu'jizatan Al-Quran terlihat dari isinya, yaitu Al-Quran tidak bisa ditiru dengan segala fitrah manusia dan temuan ilmiah sepanjang zaman. Al-Quran terjaga kemurniannya dan tidak dapat dipalsukan oleh siapapun hingga akhir zaman, karena itu sudah dijamin oleh Allah. Dan kemudian Al-Quran itu mukjizatnya, Al-Quran tidak hanya mudah dihafal oleh orang dewasa, melainkan anak-anak dan tunanetra. Dan bacaan dalam Al-Quran tidak dapat diragukan lagi, mampu mengetuk jiwa, hati, dan pikiran manusia bagi yang mendengarkan ataupun membacanya. Demikian presentasi dari bagian saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang qat'i dan zanai. Qat'i berasal dari kata yang berarti memotong, memisah, suatu yang kepastian, sedangkan kata adalah berasal dari kata berarti yang menunjuk atau ditunjuk. Dari pengertian itu diperoleh kesimpulan bahwa qat'i adalah penunjuk yang pasti, ditunjuk yang sudah jelas. Penolakan dua definisi di atas disimpulkan qat'i adalah suatu petunjuk atau hukum nasah yang dapat dipahami dan jelas tanpa ada peluang mengartikan atau yang lain menginterpretasikan yang lain. Kedua adalah ini qat'i karena pengertian yang dimaksud cukup jelas, yaitu bahwa kebahagiaan suami istri tinggal suami istri adalah sesempurna mungkin. Zanin adalah kata yang berasal dari yang berarti ragu, daguan, atau sangkaan. Kata ini disinopsiskan untuk zani yang berarti relasi atau nafsi. Tapsis adalah suatu pengeluaran sebagian daripada satu-satu yang masuk dalam lafal azam atau lafal anun. Itu hanya berlaku untuk satu kesatuan yang masih ada, yang tidak dikeluarkan, dan ketentuan lazim dan dalil an. Terima kasih. Penyimpulan kami menjelaskan penutup. Kesimpulan dari materi yang kita terangkan adalah Al-Quran merupakan sumber-sumber hukum yang pertama kali merupakan dalil paling kuat yang kucerah atau khalafah sebenarnya atas dasar Al-Quran memiliki keistimewaan yang tiada tara, terletak pada kebenaran yang telah kepastian yang isinya sedikit mungkin tidak berkeraguan atasnya. Terima kasih, saya sampaikan materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan materi yang sudah dilampirkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.